ngomong yang di era milenial seperti inilah. Bagaimana sih Mas cara kita agar mengenalkan keris ini pada generasi muda sekarang kita, ya kan, agar mereka tidak memandang ini sebagai sebuah hal yang waduh wedi aku kok nyekel cocok ono apa-apa kesambet dan lain-lain gitu loh Mas. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Mas Harto tadi dan Mas Bondan, ya dengan education pertama untuk global khalayak ramai. Betul. Karena selama ini kan generasi muda itu sudah agak lupa karena propaganda baik media. Nah itu yang perlu diceritakan Mas. Baik media, televisi ataupun apa, banyak film-film seperti itu. Salah satu contoh, kalau orang pegang keris sambil pakai ake terus bakar-bakar dupa, itu mesti pemikirannya sudah berbeda. Iya, dukun lah. Klenik atau mendatangkan sesuatu. Iya. Stereotipnya seperti itu. Seperti itu yang terjadi saat ini. Betul. Makanya saya mengaweti itu di dalam lingkungan keluarga saya dulu. Anak-anak saya semua, baik yang perempuan maupun yang laki, itu saya buatkan keris baru. Kalau saya mungkin membuatkan keris baru itu dengan menghitung petonnya atau tanggal lahirnya untuk cocok dengan karakter dan sifat anak itu. Jadi putra dan putri saya 3 orang, cewek, laki-laki itu mempunyai keris yang beda-beda dapur dan beda-beda pamornya. Itu saya awiti dari terkecil dulu, baru ke sekitar, baru nanti mungkin di lingkungan tempat kerja saya atau dimanapun lah kita bisa ngobrol tentang masalah keris sebagai tinggalan budaya. Keris sebagai tinggalan budaya, Mas Harto. Yang kita tahu bahwa ini adalah sangat budaya yang sangat agung sekali lah di Jawa. Tadi saya sempat ngomong, kenapa keris kalau orang Jawa mungkin banyak ditempatkan di belakang, meskipun Pangeran Diponegoro ada di depan. Tapi kalau kita ngomong soal di Aceh di depan. Ada arti khusus Mas sebenarnya Mas? Sebetulnya gini, jadi dari sisi budaya, khususnya kalau saya pribadi di keraton ya, kalau di keraton itu emang keris itu lebih fungsinya itu di belakang sebagai ageman. Kalau kita mau tempur itu biasanya kita pakai di depan, karena kalau pahlawan-pahlawan dulu itu kan untuk bertempur, jadi kita taruhnya di depan. Kalau kita di belakang ini adalah sebagai singep. Kita untuk menghadap raja itu nggak boleh kita taruh di depan, karena itu melanggar aturan tata keramanya. Jadi lebih ke etika kita lah dalam berbusana atau untuk menemui siapa dulu pusaka itu, seperti itu. Kalau kita ngomong soal etika, dikaitkan dengan yang sekarang kekinian, ada nggak Mas cara-cara tertentu yang kita harus edukasi kepada generasi muda kita agar bahwa mereka tetap menghargai keris sebagai warisan budaya, tapi mereka juga tidak terlalu mendewakan dalam tanda kutip, terlalu apalah menganggap mistis atau bagaimana, gitu Mas. Jadi gini, kita harus melihat dari, saya kembali lagi ke seperti tadi, kita melihat dari keris itu jangan kita agungkan, tapi kita wajib melestarikan. Betul. Contoh kita tadi seperti Ki Bondan bicara itu, kita mesti tahu cara ngerawatnya seperti apa. Jadi bukan memberi makan keris itu ya. Jadi memberi ini ada orang itu, wah ini ngasih makan keris seperti ini biar yoninya hidup. Jadi nggak seperti itu. Karena keris sendiri itu udah punya filosofi sendiri seperti kendaraan lah. Kendaraan itu ada remnya, ada untuk setirnya, untuk gasnya. Jadi fungsi keris itu sama. Kalau kita udah bisa memahami suatu benda keris ini, maksudnya filosofi seperti apa, ya mudah-mudahan kita dengan kehidupan kita itu akan sinergi, karena ini sebagai barang untuk menyugesti kita sendiri sebetulnya. Singkat Mas, filosofinya bagaimana sebenarnya Mas? Jadi setiap keris itu memiliki filosofi sendiri-sendiri. Contoh kayak tadi ya, dapur Pandowo, terus yang satunya itu yang Majapahit dapur Carangsoka, itu memiliki filosofi sendiri-sendiri. Kalau Carangsoka itu kehidupan kita biar semerbak. Jadi kita cari kerjaan gampang, jadi atasan itu disegani, jadi seperti itu. Karena itu yang menyugesti kita. Sebetulnya kita kan sebagai manusia itu udah punya semua, cuman kadang itu lupa bahwa kita itu udah punya power yang bisa kita gerakkan sendiri. Tapi dengan adanya pusaka ini kita akan ingat, oh ya pusaka ini buat kewibawaan, berarti wibawa dia itu akan tersugesti di situ. Tersugesti gitu ya. Sugesti Mas ya. Bukan jagano. Iya. Biasanya orang itu kan jagano. Keris iki aku lek gak keris iki gak somangan. Itu sesuatu sugesti yang salah. Artinya harusnya keris itu hanya sebagai sebuah pemicu, simbolitas, sebagai simbol gitu loh. Ya. Nah, simbol itu apakah juga, nah ini sekarang Bapak Ki kita nih. Kenapa harus ada lekuknya ganjil?
Kenapa kok? Lekoknya ganjil. Loknya ganjil. Loknya ganjil. Oke. Dalam tradisi Jawa itu memang karena katanya filosofi mungkin ini. Iya, jadi dalam tradisi Jawa itu yang kita anggap orang yang sudah penuh itu atau insan kamil gitu ya, itu kan yang memang sudah siap menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Nah, karena itu semua lo atau semua perhitungan di Jawa itu biasanya menggunakan konsep itu ganjil. Nah, termasuk lo juga ganjil. Karena nanti yang jangkepi siapa? Yang jangkepi manusianya sendiri.